Oke? Oke. Oke. Hello guys. Nah, kemarin atau kurang lebih beberapa minggu yang lalu kita udah mendengar satu berita viral tentang dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh seorang difabel. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari kasus ini. Tapi sebelumnya kita mau ngasih klaim dulu, disclaimer. Jadi ini bukan berarti kita bilang bahwa udah pasti ya itu terjadi, karena kan belum terbukti, ya kan, masih dalam proses. Nanti kita bisa ibaratnya membuatnya itu jadi rancu kalau kita melihatnya langsung seperti itu. Cuma dari cerita-cerita yang sudah banyak beredar itu ada yang menarik, ada kata-kata kayak intimidasi dan segala macam. Kebetulan hari ini kita mau ngobrol sama Dika. Nah, Dika, sebelum kita ngebahas tentang kasus ini, coba kasih sedikit lah tentang Dika ini gimana sih sehari-hari. Profile ya. Iya, profilnya. Profile. Oke. Saya seorang praktisi hipnosis. Selama mungkin 1 dekade ke belakang. Dan menariknya mungkin saya diajak untuk mengisi di podcast ini untuk pembicaraan hari ini adalah karena ada klaim atau anggapan di mana Agus ini menghipnotis ataupun melakukan gendam kepada korban-korbannya. Nah, mungkin di sini dengan adanya saya sebagai seorang praktisi hipnotis bisa mengupas seperti apa sih kebenarannya dari sudut pandang seorang hipnotis seperti itu ya. Iya, betul. Dan secara psikologis kali ya. Iya, karena sebenarnya Dika ini juga magician kan? Betul. Magician. Jadi setiap kita ngumpul, kalau magician tuh ngumpul, enaknya itu kita tukar pikiran, tapi biasanya kita tidak berpatok sama yang ilmu-ilmu di luar. Misalnya pernah kita, ingat nggak waktu kurang lebih setahun yang lalu, ada teman yang curhat soal dagangan orang tuanya yang nggak laku, awalnya laku banget, laku. Terus kita bahas, tapi bukan dari segi dia bahas tentang mistis, tapi kita bahas tentang psikologis, seperti itu ya, gimana sosialnya seperti itu ya. Jadi makanya pas begitu tahu kasus ini langsung kayaknya menarik nih untuk didiskusiin. Jadi udah nonton videonya, penjelasannya? Beberapa sudah nonton. Waktu itu pertama kali tahu via Twitter ya. Twitter itu kan XX. Ya, X itu kan sekarang tuh kabar tercepat tuh datangnya dari X ya, karena langsung jurnalisnya itu netizen gitu kan ya. Nah, kemudian berkembang. Terus terang di awal saya mengikuti common sense ya, sense di mana mungkin ya seorang disabilitas tidak punya tangan secara rasional ya. Ya, secara rasional, common sense bahwa dia bisa melakukan ruda paksa tersebut seperti itu kan. Tapi mengikuti perkembangan dan saya juga melakukan analisis tersendiri sebelum kita merencanakan podcast ini juga saya sudah jadi seperti ini. Dan menarik sih, saya sangat tertarik untuk membahas ini. Untuk recap aja gitu kan. Jadi katanya kejadiannya itu di 2 lokasi ini. Kebanyakan di 2 lokasi. Inisiasinya lah ibaratnya gitu, awal mulanya di taman, kalau nggak salah satu Udayana, satu lagi Islamic Center ya. Islamic Center itu yang bagian minta anterin itu. Tapi ada saya lupa namanya, itu taman satu laginya lah gitu. Jadi, nah kira-kira kan dia itu selalu di taman itu. Nah, terus dia ngedatengin, dia kayaknya ngelihat dulu korbannya, terus screening dulu. Oh, yang ini kayaknya bisa gitu kan. Nah, terus datengin, dan biasanya ceweknya sendiri. Nah, ini kalau soal sendiri, memang dari dulu kita juga, saya itu kan street magic. Nah, Dika juga mungkin dikasih tahu sama seniornya segala macam. Kita tuh dikasih tahu kalau mau ngedatengin itu lebih baik jangan yang sendiri. Ya. Karena kalau sendiri itu kita datengin cewek sendiri, karena biasanya street magic ke cewek, ada ke cowok juga. Tapi kalau ke cewek terutama itu
kita datengin jangan yang lagi sendiri. Nanti dia bisa grogi, bisa takut segala macam. Nah, jadi si Agus ini justru kebalikan dah. Betul. Yang sendiri itu yang datengin dia. Jadi ini hebatnya Agus menurut saya. Jadi di awal dia itu membuat framing bahwa kita bahas profil dulu sebentar ya. Okay. Saya mau pengen bahas profil dulu. Dia membuat seluruh netizen se-Indonesia Raya ini berpikiran bahwa it's impossible. Secara rasional, secara common sense. Dia dari awal bilang saya aja mandi sampai buka baju, buka celana aja dengan dibantu ibu saya. Itu kan maksudnya ya juga ya gitu kan, kita logikanya mau buka baju itu harus punya tangan, buka celana pakai punya tangan dibantu. Gimana dia bisa perkosa orang? Itu pertama, dia bikin framing seperti itu. Kemudian yang bagaimana kita tahu lagi Indonesia itu, di Indonesia khususnya ya, saya bahas Indonesia, kita itu sangat mudah iba. Mudah iba ya. Nah, jadi melihat kondisi seperti itu kita akan sangat mudah percaya. Saya yakin 99% semua orang Indonesia waktu pertama kali masa sih gitu kan, dan banyak teori-teori berkembang, ini pasti ceweknya mungkin udah hamil duluan, apa nyari korban apa segala macam seperti itu. Nah, common sense seperti itu ya perkembangan dari hasil dari framing Agus tadi terhadap profil dia, yang dimana saya tidak berdaya, nggak mungkin. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang cerdas kalau kata saya. Cerdas gimana ya? Saya di satu kesimpulan, nanti mungkin akan kita jabarkan pelan-pelan. Menarik satu kesimpulan bahwa saya bisa menyebut ini orang tergolong predator. Oke, why? Karena yang pertama, kalau dalam kita tahu serial pembunuhan kita sebutnya psikopat ya, serial killer, serial killer yang punya sisi psikopatik seperti itu ya. Nah, sama seperti Agus ini. Jadi dia korbannya banyak. Yang pertama, dia melakukan screening, dia melakukan framing, screening, cari nih siapa nih yang bisa jadi korban. Misalnya pada contoh satu kasus, dia datengin satu korban, terus dia minta dibantuin, dia pengen pipis, pengen kencing seperti itu kan. Nah, itu kan dia sudah framing, maksudnya kenapa dia nggak minta tolong ke laki-laki seperti itu kan, kenapa nih, jadi dia targeting. Nah, kenapa saya bilang predator, dia itu dari awal sudah siapin script, dia sudah siapin framing, dia sudah siapin way out. Nah, way out ini menarik karena kalau way out itu nggak apa-apa potongnya. Jadi way out itu kalau disulap misalnya tuh, tapi nggak saya buka ini ya triknya ya. Jadi misalnya saya mau ngebuat orang untuk milih satu kartu, ternyata secara saya gagal. Tapi gimana saya lakukan hal lain sehingga tetap intinya saya berhasil. Nah, itu jalan keluar gitu ya. Kalau dari A itu kalau nggak ke B, ada B1. Ada B2 ibaratnya gitu kalau dibikin petanya. Gitu ya. Jadi intinya WO itu jalan keluar kan? Jalan keluar, ya. Nah, escape plan dia. Jadi, saya bahas dia punya screening, dia punya target, dia punya korban-korban. Artinya maksudnya itu bukan suatu kejadian satu kali. Bukan sebuah kebetulan. Makanya saya sebut predator. Dia punya way out, dia punya script, dan dia punya strategi-strategi dan pola. Nah, Jadi tadi misalnya framing dia itu disabilitas, kemudian dia targetnya mencari orang-orangnya sendiri di taman atau di kampus. Kayak misalnya satu kejadian di kampus, dia datang jam 8 pagi seperti itu kan. Nah, di mana ya mungkin kampus juga masih sepi. Seperti itu. Atau misal di sore hari di mana orang-orang sudah tidak tidak ada agenda lagi, jadi akan banyak orang yang free seperti itu. Kemudian dia sangat kalau saya bilang cerdik itu kayak positif ya maknanya gitu kan. Tapi ini tuh kayak licik lah ya, licik. Dimana dia tuh sudah kebayang nggak misalnya if you do the sex for the first time, you will awkwardly telling someone, apalagi di depan direkam seperti itu kan untuk disiarkan di seluruh negeri, itu kan awkward sekali gitu kan. Kita akan sangat, tapi dia dengan mantapnya dia cerita bagaimana adegan itu terjadi, dari mulai
muter-muter di Udayana kata kita kan, sampai tiba-tiba diajak ke homestay, sampai dibukain pintu, dibukain baju, sampai adegan sampai selesai, sampai diantarin kembali ke tempat asal. Itu tuh dia udah siapin skripnya matang-matang, skrip yang buat framing, buat disebarluaskan. Itu tadi yang saya bilang way out. Jadi kenapa saya bilang predator? Karena dia punya sisi sadistik. Di mana sadistik? Ya, sadis kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang pertama adalah tujuan awal dia sudah tercapai. Oke, mendapatkan itu tadi kan ya. Nah, tujuan utamanya. Nah, ini way out-nya adalah kelakuan dia ini terbongkar nih. Ya, kelakuannya terbongkar. Dia tidak mau saya tenggelam sendiri. Saya akan menenggelamkan kamu. Nah, jadi dengan dia menceritakan seperti itu kan, itu adalah yang diancam sebelumnya. Nah, dia ancaman-ancaman dia antara lain adalah nanti saya adukan ke orang tua kamu, atau misalnya nanti kita bisa dinikahin, apa segala macam, banyak ancaman. Dan salah satunya adalah menurut saya, ya kalau sampai ini seluruh Indonesia, kalau ini sampai beritanya terangkat, ya kamu adalah orang yang paling rugi. Pasti dengan berita yang terangkat dengan detail seperti itu pasti akan merugikan si korban tadi kan sebenarnya. Secara psikologis, apalagi kalau misalnya ini tuh tidak dibahas secara mendetail seperti itu. Nah, padahal setelah dari sisi korban sendiri kejadiannya tidak seperti itu kan. Nah, dia menceritakan versi dia, makanya saya bilang ini adalah satu sadis. Gitu, sudah jadi korban terus difitnah, sama seperti misalnya kejadian sudah ditembak terus difitnah tawuran ya kan. Nah, ya seperti itu sadis seperti sadis, itu. Banyak orang sadis sekarang. Iya, benar sekali. Gitu. Kalau kita bicarakan berarti dari pengalaman Dika di hipnosis, sedikit banyak ada misalnya kasus orang yang dia konsultasi pasti ada curhatan gitu ya kan. Terus kalau misalnya lagi ngajar kan ada kelas hipnosis juga ya. Ngajar ada keluar kadang kita juga kasus-kasus pribadi pribadi sendiri gitu ya. Nah, makanya itu kita menarik tuh dibahas di sini. Nah, tapi kita coba dari alurnya dulu. Alur ya kan. Jadi kita breakdown dari alur. Kalau pertama kan dia itu ngelihat screening, terus ngedatengin yang dia lihat sendiri, datengin. Nah, kamu misalnya siapapun, kalau Mas Budi misalnya ada seorang disabilitas, seperti Agus, Mas Budi bayangin sebagai seorang perempuan misalnya, tiba-tiba datang orang seperti Agus, badannya tidak terlalu besar, disabilitas lagi, kira-kira akan merasa terancam tidak jika dia mendekati Mas Budi saat sendiri? Enggak. Tidak terancam ya? Enggak, karena logikanya sama, misalnya kalau dia macam-macam, misalnya kita akan bisa fight back seperti itu kan, secara fisik ya kan. Nah, beda dengan kalau yang datang tuh badannya betul kan? Kita akan merasa ngapain nih gitu kan. Nah, betul. Dengan dia datang impresi ya apa? Iya, impresinya. Jadi kesan yang dia saat dia datang itu yang awal tuh harmless, dia tidak berbahaya, dan yang dia ingin dapatkan adalah keibaan. Itu dulu. Nah, makanya yang pertama kan kayak misalnya, gue harmless, ya kan. Kita kalau misalnya orang yang tidak berbahaya, orang yang akrab begitu, kita didekatin ya kan lebih gampang ya, seperti itu kan. Nah, diajak cerita, kemudian tentang keibaan, saya kondisinya begini, itu akan membuat orang lebih mudah dekat. Jadi dia, kalaupun kita jalan nih muter-muter gitu ya, kita merasa nggak akan bahaya seperti itu gitu kan. Nah, kata-katanya juga mau banget tuh. Begitu datang langsung mau nanya, menurut kamu orang seperti aku pantas nggak hidup? Kan ada. Iya, benar. Itu yang ya maksudnya secara normal kita ya pantas lah gitu kan, secara ini ya normal, karena ya kita pengen ya orang-orang yang disabilitas juga mendapatkan haknya gitu kan. Gitu, bukan berarti kita ngejudge dari tampilan fisik. Terus dibuat iba ya. Itu cara masuknya ya. Iya, itu salah satu cara masuknya, karena ya bayangin aja dengan kondisi fisik seperti itu, kalau misalnya cara masuknya dengan petentengan seperti tadi, yang ada ditendang orang langsung gitu ya, langsung ditendang ya. Tapi padahal ada video dia di IG yang lain, petentengan lagi minum. Betul. Akhirnya itu terbongkar kan, seperti itu. Gitu. Dari iba, terus dia ada skenario nya selanjutnya di satu yang
yang dibahas sama pengacara itu. Setelah itu dia sebenarnya aku ini viral loh di IG kurang lebih gitu ya. Terus dia tunjukin. Nah, salah satu ciri-ciri dari psikopatik itu kan sadistik itu mereka tuh tipe-tipe orang yang narsistik. Iya. Jadi si pembunuh serial killer itu mereka tuh narsis gitu. Ya. Mereka tuh meninggalkan jejak dan menunjukkan bahwa polisi siapapun nggak bisa nangkap gua gitu. Iya. Nah, jadi sama seperti ini. Dia punya sisi narsistik gitu kan. Makanya dia pengen nunjukin gue nih viral loh. Gue nih walaupun buntung ini apa segala macam. Nah, itu tuh untuk misalnya, tapi dia nggak bilang pas datang kan. Itu tuh diungkapin sama pas yang ditelepon sama ibunya si korban kan. Ya, maksud dia adalah untuk mendekati bahwa gue ini bukan orang sembarangan loh mau menghubungi kamu gitu. Karena dia nih orang yang pintar mendekati orang lain, komunikatif. Jadi dia tahu kalau misal masuk ke korban-korbannya itu seperti apa, ke orang lain seperti apa, seperti itu. Manipulatif. Iya. Senjatanya banyak ya. Untuk banyak. Ini senjatanya, untuk B ini senjatanya. Makanya korbannya bisa di atas 10 kan, seperti itu. Iya, betul. Karena dia komunikatif dan jadinya berpengalaman seperti itu. Jadi ini tuh bukan sekali, makanya saya sebut lagi pet predator seperti itu. Dan dia karena keseringan itu udah tahu dia pakemnya. Betul. Patternnya ya. Patternnya, polanya dia udah tahu. Gitu. Iya. Nah, terus ada di kejadian itu, dia nunjuk ke, memang ini saya kritik juga ya buat maaf buat taman-taman di kota-kota tertentu, apa masa bisa ada orang lagi mesum pagi-pagi itu, tolong masyarakatnya agak peduli lah ya kalau untuk hal seperti itu. Minimal datengin pasti kabur orang-orang seperti itu. Jadi dia nunjuk si Agus ini setelah ngobrol sama korban, lihat deh sana. Terus korban ngelihat, terus dia langsung kaget dan shock dan nangis saat itu. Itu kok bisa seperti itu? Bisa nggak di-elaborate dikit? Oke, saya elaborate. Pertama, perempuan misalnya gini ya. Perempuan. Saya punya banyak teman-teman perempuan gitu ya. Kadang, ini pengalaman pribadi, saya nggak tahu ada penelitian atau apa, tapi pada saat misalnya lagi jalan di pinggir jalan, terus ada orang gila atau siapa yang kencing di pinggir jalan, ngelihatnya aja mereka langsung gitu kan ya. Itu satu, jadi itu mungkin salah satu. Atau yang kedua adalah secara statistik di Indonesia itu salah satu di Jawa Barat sih yang paling tinggi ya. Itu peringkat perilaku seksual di masa remaja sebelum pernikahan. Ya, itu sangat tinggi. Paling tinggi di Jawa Barat. Nah, ya, tapi ya merata sih di seluruh Indonesia ya. Nah, hal seperti ini membuat Agus leluasa. Artinya maksudnya mungkin 7 dari 10 perempuan memiliki pengalaman sama. Nah, jadi dengan dia seperti itu, ya kita misalnya dalam hipnosis, dalam sulap, kita kan belajar cari komunikasi. Misalnya saat kita bilang, kamu punya masalah dengan seseorang. Misalnya kita saat baca pikiran ya, kamu punya masalah dengan seseorang, orang dekat kamu. Nah, itu akan membuat si suyet ya kita itu, atau misalnya spektator kita dalam sulap itu, dia akan mengkoneksikan dengan pengalaman dia. Ya kan, saya ada menghubungkan ya, dia menghubungkan dengan pengalaman dia. Ya, saya ada masalah dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan ayah saya, misalnya seperti itu. Nah, sama dengan si korban ini, dengan seperti itu dia kan mengkorek-korek ya seperti itu. Jadi melihat, berarti nih ada sesuatu nih. Kenapa? Oh, kamu ini ya keingat mantan kamu ya, atau misalnya kamu sama mantan kamu seperti. Nah, dengan seperti itu dia menggali, mengkorek bagaimana background atau misal pengalaman dari si orang tadi untuk dijadikannya tadi senjata buat dia seperti itu, sampai dia nanyakan background keluarganya seperti apa seperti itu. Nah, Agus ini kalau jadi polisi ini jadi oknum yang atau jadi politisi enggak? Waduh, bahaya banget. Itu masuk akal juga kalau aku bilang bahwa itu stage awal, dengan kejadian itu dia bisa ngebawa si perempuan ini ke
Betul, selanjutnya gitu. benar saat dia merasa oke, makanya dia bilang kan Kena kamu nih, gitu. sudah kena nih, kamu sudah terikat dengan saya, kata dia. Oh, terikat gimana gitu kan, maksudnya ya saya udah tahu nih tentang kamu, saya bisa laporin kamu ke orang tua kamu. Nah di situ dia mulai membangun mental block, membuat ikatan. Jadi gini, nah ini analogi sedikit analogi agak di luar konteks, tapi ini nanti ada hubungannya. Tahu nggak gajah itu di kebun binatang, gajah tuh gede ya. Iya. Tapi ngeliat nggak, harusnya rantainya tuh kalau memang mau buat menahan gajah tuh rantai lebih gede lagi kan. Betul. Tapi rantainya itu kecil. Rantainya itu kecil, ditancapkan di satu pasak. Nah, udah. Dan itu membuat si gajah itu nggak bisa berlari, nggak bisa kabur. Nah, padahal kalau dia mau kabur, usaha bisa lepas. Nah, tapi hal yang ditanamkan sama berdasarkan pengalaman dia adalah bahwa rantai itu mengikat dia dan tidak bisa kabur. Nah, dan di korban tadi sama. Jadi Agus ini membuat rantai yang tidak terlihat, di mana dia mengikat, membelenggu si korbannya tadi bahwa dengan ancaman, dengan saya sudah tahu background kamu, saya bisa lapor orang tua kamu, saya bisa kalau misalnya orang tahu ini kita bisa dinikahin, itu kan semuanya rantai-rantai yang dibuat sama Agus kan, seperti itu. Gitu. Barulah dia masuk ke step selanjutnya. Nah, di mana sebenarnya secara perlahan-lahan mungkin korban ini pasti memikirkan cara untuk kabur seperti itu kan, atau bagaimana nih seperti itu. Cuman ya terus dibelenggu sama Agus, dia cukup persuasif kan, komunikatif terus-terusan sampai dibimbing ke homestay. Dan si perempuan itu yang harus bayar, kebayang Kak, nggak maksudnya wah bener kok, buktinya aja perempuan itu yang bayar gitu kan, bukan gue yang bayar. Itu kan membuat membuat satu stigma lagi buat kita yang sebagai penonton ini bahwa bener kok gitu kan. Nah seperti itu, membuat satu poin plus lah buat rencananya Agus tadi gitu. Tapi iya, ini beda dengan psikologis ya, tapi dia berubah-ubah loh. Pertama ada dia bilang suka sama suka, terus pekerja seks bla 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 gitu kan. Nah, berubah-ubah gitu si status si dia bilangnya korbannya itu apa gitu. Nah, sebenarnya kalau PSK yang nggak mungkin juga PSK yang bayarin ini ya. Betul. Kalau secara logika ya, logika orang awam kayak gitu. Tapi apapun framingnya pasti kita lihat negatifnya adalah ke si korbannya. Mau dia PSK itu kan negatif ya. Terus kemudian mau dia suka pasti kan maksudnya gini, kenapa si perempuannya takut bilang nanti kita dinikahin? Pasti dia punya mindset, si perempuannya kan pasti punya mindset bahwa gue nggak mau dinikahin dengan orang seperti ini. Itu hebatnya juga. Jadi di mana kalau mungkin bisa dibilang kekurangan gitu ya, disabilitasnya ini justru dijadikan sama dia tahu pandangan orang gimana, itu udah dia pikir, oh kalau gue bilang gini pasti dia nggak mau. Nah itu udah betul-betul well planned. Makanya benar, dia udah punya skrip. Iya skrip kayak main sulap aja. Ada skripnya. Ada skrip, ada patternnya. Oke. Nah terus di situ ada dibahas kamu harus saya sucikan apa segala macam. Ada kata-kata saya blank waktu itu, kata korban itu gimana tuh? Kok blank tuh maksud mereka tuh gimana? Ada nggak pengalaman dari hipnosis? Kalau blank itu yang di mantra bukan ya? Iya, yang di mantra. Ya, di mantra. Jadi dalam hipnosis itu ada namanya tuh membingungkan. Nah, bingung ini memberikan efek blank, di mana ini yang sering terjadi kayak orang kecolongan, kehilangan HP, kehilangan jam tangan, barang-barang saat. Nah, jadi sebenarnya bukan beneran kayak yang si mantra itu bekerja. Bukan. Jadi dia memberikan terlalu banyak informasi dan mengkondisikan jadinya korban nih blank. Nah ini yang sering terjadi nih, saya ingat. Nanti kalau kepanjangan saya mikirnya dekat aja. Oke. Jadi ada satu kejadian di mana seorang, ini kejadian di Bandung kalau nggak salah ya, di Bandung atau Jakarta saya lupa. Jadi dia ceritanya orang ini, si pelaku ini dia dari Bandung, dari Jakarta, dia mendekati
mahasiswa lah, perempuan, biasa targetnya perempuan, pelakunya perempuan. Iya. Dia datang, maaf boleh ikut tethering nggak? Dia bilang gitu kan. Tethering, ikut tethering. Kuota saya kebetulan habis, saya dari Bandung, kata dia, gitu kan. Saya dari Bandung. Ya saya ini hari ini mau ada meeting dengan klien. Saya mau buka cabang di Bandung. Saya pengusaha punya kafe di Bandung, gitu kan. Nah, itu membangun ini dia kan, profil Trust. dia. Ya trust, membangun trust pertama. Oh iya gitu kan. Oke. Jadi dengan tampilan dia juga tampilan yang sangat bisa dipercaya. Tethering, kemudian oh iya, saya masih kecepatan nyampenya. Saya nanti meetingnya 2 jam lagi. Temenin saya yuk belanja yuk, muter-muter. Nggak lagi sibuk kan, dia dipaksa, dia ayolah nanti saya beliin, saya apa gitu kan. Dan targetnya biasa perempuan-perempuan yang mahasiswa gitu, masih muda gitu, yang kayak nggak buru-buru gitu ya. Ya udah gitu. Akhirnya ikut, diajakin belanja HP tethering, dan sambil ngomong HP-nya dipindah tangankan ke dia gitu kan. Nah, ini bajunya bagus deh buat kamu, cobain. Nah, suruh ambil baju ini, apa segala baju, cobain. Sampai akhirnya si orang yang nyobain, bahkan sekaligus dia bisa 2 korbannya tuh, 2 orang. Jadi dua-duanya saat yang sama. Ini kenapa ya nggak bisa connect? Jadi HP yang ini pinjam, tapi yang ini nggak dibalikin gitu kan. Udah kamu pilih baju gitu kan. Ini kamu pilih. Jadi mereka masuk 2 fitting room, dan sampai kita keluar orang itu sudah tidak ada. Nah, jadi dia memberikan step-step informasi yang banyak seperti itu. Informasi yang banyak. Ya, informasi yang banyak. Ditumpuk gitu ya? Ditumpuk sampai akhirnya, karena manusia itu normalnya saat kesadaran penuh itu bisa sampai yang powerful banget tuh 5+ gitu ya. Nah, pada saat terdesak itu hanya bisa 1-3. Nah, itu kemampuan kita saat mikir gitu ya. Nah, jadi misalnya itu maksudnya gimana sih? Contoh gampangnya, kayak misalnya saya sambil ngomong, sambil mikirin apa yang mau saya omongin, sambil mikirin mungkin kaki saya nginjak lantai dan segala macam seperti itu. Nah, kalau Agus tadi mungkin dari yang pertama ancaman, kemudian dikasih mantra, kemudian dia misalnya ekspresinya seperti apa. Nah, itu kan too much information yang ditumpuk di situ, sehingga si otak kita tuh dibuat nge-lag lah intinya seperti itu. Jadi kan kalau HP juga ya, kalau misalnya HP kita terlalu banyak nih tab yang kebuka, misalnya itu akan memperlambat prosesnya kan. Nah, seperti itu. Jadi mantra itu kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya, bukan karena mantra itu works gitu, tapi mantra itu tidak dimengerti kan sama si korbannya. Apa sih yang diomongin, dia nggak tahu mantra itu apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dia ngomong misalnya bahasa-bahasa nemu di internet, bahasa Spanyol atau yang nggak jelas gitu, mungkin kalau dia bilang itu mantranya, mungkin bisa juga betul kena, bisa juga kena seperti itu. Apalagi di Indonesia ini sangat kental dengan budaya dengan nilai mistis. Ya. Jadi, logika mistika. Iya, logika mistisnya tuh langsung sangat kita. Iya. Dan masuk akal nggak? Memang dia menggunakan mantra itu, tapi di awal tadi dia juga nyebut bahwa dia bisa ngebaca, bisa, saya tahu loh ini kamu. Nah, saya ada ilmunya kan, ada tuh, ada ilmunya. Nah, bahkan ada dia ngancam, kamu bisa saya matiin, tapi bukan mati beneran, tapi hidup kamu hancur, bla bla bla. Apakah karena dia juga bangun image dia? Betul, bisa jadi, itu bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya gini, ya saya pesulap, Mas Budi pesulap ya. Kita sama-sama pasti kalau saat misalnya kita sudah saatnya sulap, kita merasa kita mampu mengetahui, bisa membaca pikiran si spektator kita tadi, dia akan merasa, wah, kita tuh hebat banget gitu ya. Nah, sama Agus tadi, dia seakan-akan bisa membaca pikiran, bisa masuk ke pikiran orang itu, bisa mengetahui rahasianya, bisa mengetahui segalanya. Nah, itu akan bangun image yang dimana critical thinking korbannya tadi itu menurun, filter critical thinkingnya itu menurun, jadi mudah dipengaruhi. Berarti sebenarnya critical thinking itu bisa jadi penyelamat ya di kasus-kasus. Betul. Jadi sangat penting untuk berpikir kritis, sangat penting untuk. Nah, ini budaya yang sebenarnya di Indonesia tuh sangat kurang, budaya ini asertif. Asertif apa tuh? Kemampuan untuk berkata tidak, kemampuan untuk menolak. Ya. Jadi Indonesia ini kan orangnya nggak enakan kan, banyak nggak enakan. Tapi kalau misal di luar negeri,
Nah, misalnya di Amerika, mereka kan memang terkenal bodoh amat gitu ya, atau apa ya. Mereka tuh asertif, ya bukan urusan gua gitu. It's not my fucking business, kata dia gitu kan. Ya udah, gitu, udah. Iya. Jadi ada beberapa hal yang kalau ibaratnya di luar sana mereka ngerasa kalau kita berbuat baik terlalu cepat, tidak dikenal gitu, tiba-tiba kita berbuat baik sama orang, mereka belum tentu ini terima gitu. Betul. Mereka bakal say no karena kita bukan siapa-siapa mereka gitu. Nggak ada trust-nya. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kebalikannya, betul. Nah, balik lagi ke critical thinking. Waktu di kamar kan, si perempuannya kan mau menolak tuh, mau menolak. Terus dia bilang, kamu jangan teriak, nanti kalau teriak kita ketahuan, kamu bisa dinikahin sama saya. Nah, sebenarnya ini dari aku ya, opini. Itu kan sebenarnya pilihan tuh ada dua. Dia dengan kata-kata si Agus bahwa bakal dikawinin sama dia, gitu kan, ataupun apa diruda paksa ya. Kalau aku sih pilih tetap lari aja kan. Tapi itu tadi kelihayan Agus dalam membuat belenggu di gajah tadi. Jadi membuat belenggu yang tidak terlihat, ikatan tidak terlihat tadi, rantai tidak terlihat. Nah, seperti itu. Sama kan ancamannya itu, kalau kamu nggak nurutin saya ceritain masa lalu kamu yang melakukan itu gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau critical thinkingnya masih jalan, ibaratnya prioritas mana lebih rugi, digituin sama orang yang nggak kenal ataupun masa lalu tersebar gitu kan. Atau atau sebenarnya kalau dia bisa berpikir lebih kritis bahwa ya nggak mungkin lah orang tua saya percaya sama kamu, kamu siapa seperti itu gitu kan. Nah itu harus pikirin seperti itu. Makanya kamu siapa bisa ngasih tahu orang tua saya, apalagi dengan kondisi seperti itu bisa aja. Justru kalau menurut saya, kalau saya nih ya sebagai orang tua didatangin dengan orang seperti itu, ya ini anak kamu gini, saya, lu siapa? Pasti saya sebagai orang tua bakalan lebih melindungi anak saya daripada percaya dengan orang yang tidak jelas siapa ya. Tidak jelas, seperti itu. Itu logika si perempuan juga harus dijalankan. Betul. Jadi kita juga harus lebih aware lah seperti itu ya. Critical thinking kita harus digunakan. Gitu. Betul. Sebenarnya masuk kayak prioritas juga nggak sih? Jadi misalnya kalau aku tuh mikir, kalau prioritas tuh gini, apa yang paling atas tuh yang paling genting. Genting. Nah itu yang harus kita lakukan. Yang bawah tuh yang penting, yang bawah lagi tidak terlalu penting. Ibaratnya kalau misalnya ruda paksa, ya kan, diruda paksa sama dia ataupun rahasia kita disebarin, lebih rugi yang diruda paksa. Ibaratnya kalau kita bisa gambar segitiganya itu, nah yang paling atas itu yang paling rugi lah ibaratnya. Nah kita ngehindarin yang itu, nggak apa-apa kita tersebar masa lalunya daripada kita diruda paksa. Nah seperti itu kan keselamatan ya. Yang paling utama itu kan keselamatan diri. Betul lah. Ya kan, makanya kan ada orang yang naik motor sambil lihat handphone. Nah itu dia udah ngaco karena harusnya paling atas tuh keselamatan. Di bawah itu kesenangan apa segala macam. Kenapa nggak berhenti dulu lihat handphonenya? Kadang bukan ngelihat maps. Lihat maps mungkin ada alasannya ya, sedikit lah, walaupun itu nggak dibenarkan. Apalagi cuma ngebalas WA apa segala macam kan bisa nanti. Berarti si balas WA itu lebih penting daripada nyawa dia. Karena kalau pernah nonton film Hangover, Hangover. Jadi ada satu ketika di yang keberapa gitu, satu ketika mereka temennya diculik. Jadi mobil mereka diberhentiin kurang lebih gitu ya, diculik temennya. Mereka juga sempat dibekap segala macam, tapi dilepasin si temannya yang dibawa. Terus si satunya yang paling ini ya bodor, si yang satu itu kelimpungan kan, aduh mana, handphoneku, dia dapat handphone, cari sama dia, untung aplikasi aku semuanya masih lengkap katanya, padahal temannya udah diculik. Nah itu kan prioritas juga tuh, itu satu contoh ekstrim ya, tapi ya kayak gitu tentang prioritas. Nah, jadi tadi ngomongin si gajah tadi itu kan mental block ya.
si Agus nih membangun mental block, Ya. bangun belenggu-belenggu. Jadi ada beberapa faktor terbangunnya mental block, belief sama value diri. Nah, itu kan yang dimainkan Agus, value dirinya bahwa membuat si perempuannya jadi kalau misalnya rahasianya terbongkar, aibnya terbongkar tuh value-nya jadi tidak ada. Jadi apa ya, dia tidak berharga lah seperti itu. Kemudian belief-belief yang ditanamkan seperti misalnya kita tuh kalau sanksi sosial kalau misalnya ketahuan kita dinikahin ya, seperti itu kan. Makanya dia membuat blok nih, mental block dibangun sama dia untuk korban-korbannya begitu. Jadi belief sama value kita harus tahu nih, belief kita apa, value kita apa, seperti itu. Emosi-emosi apa yang bisa dimanfaatkan sama orang jahat kalau kita rasakan gitu. Jadi mereka menggunakan itu, kita merasa misal iba, terus mereka ngelakuin. Oh iya. Banyak. Bisa nggak mention? Takut. Ya kalau misalnya kita apa namanya, kayak tadi kan sebenarnya ada juga ya takut yang dimasukin, jadi dari awalnya iba, kemudian takut misalnya rahasianya terbongkar gitu. Atau misalnya ya kayak tadi cerita kalau misalnya ada orang yang datang badannya gede gitu kan, terus dengan tampang yang serem datang ke kita tuh kan kita itu membangun image takut kan. Nanti kalau dia misalnya minta apa atau apa ya pasti kita akan nurut, misal sini keluarin HP kamu, nah seperti itu kita pasti langsung menuruti seperti itu misalnya, karena terancam keselamatan diri kita seperti itu gitu kan. Iba tadi. Iba, betul. Sebenarnya kalau iba juga banyak juga ya, kayak yang maaf yang di TikTok di mana yang betul. Kasihan nih gini-gini. Nah, itu juga sih. Itu juga dimanfaatkan juga kan sama orang tertentu. Takut, iba, apalagi? Terlalu senang bisa nggak? Bisa, terlalu senang. Makanya kalau orang jadi gini, pernah dengar nggak? Kalau mau meminta sesuatu ke orang lain tuh pas dia waktu dia senang. Nah gitu, atau gak usah jauh-jauh deh gini. Kalau kita di kantor ya, misalnya mau ngajuin izin ke atasan atau misalnya mau apa, mengajukan proposal apa, kita pasti akan lihat dulu kan mood bosnya misalnya gitu kan. Nah, mungkin bosnya lagi gimana, lagi ya bad mood atau apa, kita mengajukan proposal seperti itu. Karena kalau orang yang senang akan lebih mudah untuk meng-approve seperti itu, menyetujui atau mengiyakan gitu lah. Gitu. Oke. Terus bingung masuk nggak? Bingung itu pengkondisian ya, bukan emosi. Jadi misalnya kayak tadi kan dia mengkondisikan gak usah jauh-jauh deh. Kita aja kalau disuruh orang mau cewek mau cowok gitu ya, tolong bukain resleting gue dong, gue pengen kencing gitu. Itu kan bukan, maksud lu gitu kan? Itu kan kita juga akan ngeblank dulu kan gitu. Ngeblank dulu. Iya, kita kan ngeblank dulu gitu. Nah, ya apalagi mungkin apa namanya? Ya itulah Agus tuh sangat komunikatif dan dia udah tahu celahnya. Jadi dengan dia ngomong kayak gitu, kan pasti kita nggak akan langsung merespon gitu. Kita pertama, iya ya, kalau nggak gue tolongin, aduh kasian juga nih orang, dia nggak bisa buka celana sendiri, logikanya seperti itu kan gitu. Gitu. Jadi kita ngeblank dulu. Makanya sampai si perempuan tuh bilang kan, korbannya bilang dia mau bantuin tapi ada temannya gitu kan, nanti ya kalau teman saya nggak ada jadi malu gitu kan. Nah itu akan membuka jalan ya buat Agus ya, berarti orang bisa gue pengaruhin nih gitu. Sebenarnya kan kalau yang memainkan emosi tadi ya kan, ada beberapa itu sebenarnya itu ada berarti ya dengan contoh-contoh kriminal dengan modus semacam hipnotis yang terjadi sebelumnya ya kan, maksudnya yang udah ada dulu gitu. Betul. Cuma kebanyakan motifnya itu uang gitu ya. Baru ini yang dia motifnya itu berbeda. Ya, makanya ini sangat unik ya. Pelakunya unik, apa namanya, modus operandinya unik gitu kan. Nah, dan tujuannya juga unik seperti itu. Maksudnya ya hampir tidak mungkin lah seperti itu secara logika gitu ya. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya juga hampir tidak mungkin tadi ya kalau melihat dianya seperti itu ya. Berarti mungkin kita bisa juga bilang kita hati-hati dengan, jadi penjahat itu bukan kayak yang di film aja yang bertato, yang badannya gede gitu. Kadang bisa anak remaja, ibu-ibu banyak tuh kan yang jadi misalnya maaf
kurir sabu, betul. ataupun ngambil ngambil makanan di supermarket, dimasukin ke roknya, dia pakai jilbab, baju besar. Nah, orang berjilbab pun belum tentu ya kita bagaimanapun rupanya belum tentu dia tidak melakukan kejahatan, gitu ya. Ya itu tadi ngebangun framing kan bahwa saya pakai baju syari, tidak mungkin saya melakukan tindak kejahatan seperti itu. Betul. Saya misalnya guru agama, tidak mungkin saya melakukan pelecehan seperti itu. Saya perempuan, nggak mungkin saya melakukan, nggak mungkin saya melakukan pelecehan, gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Kalau dari pandangan pribadi, gitu ya, dia tahu nggak teknik-teknik itu, atau dia secara naluri? Secara naluri, alami ya. Kalau menurut saya alami, tapi dia itu didasarkan adalah dia kan orang narsis. Narsis itu berarti pengen diakuin dong, gitu kan. Dari mana ngelihatnya narsis, kalau boleh? Iya, tadi misalnya dia bilang saya ini gemelan loh, segala macam. Dan saya yakin, nah ini tuh belum ada nih ditayang di TV. Saya tuh sebenarnya pengen wawancarain teman-temannya Agus. Nah, nggak ada. Pasti dia tuh ada cerita tentang pengalaman dia. Kenapa? Dia itu pengen diakuin. Gue gini-gini berhasil loh melakukan ini. Gitu. Tapi itu hanya akan diceritakan di kalangan tongkrongan dia. Nah, itu seharusnya cukup menarik. Sama laki-laki biasanya kan. Betul. Cukup menarik untuk ditanya nih di teman-teman tongkrongan dia. Gitu. Kan dari versi pengakuan korban, dia dan ibunya kan gitu. Dan bisa jadi ibunya juga adalah komplotan, bisa jadi seperti itu. Karena mereka kan hidup berdua seperti itu kan, dan pasti tahulah gimana anaknya, gimana kasih sayang ibu, dan pengen anaknya tahu, oh anak gua tuh pengen memang kebutuhan anak gua, dia juga manusia normal misalnya gitu kan. Atau yang hal-hal gila juga mungkin terlihat normal bagi orang tuanya seperti itu gitu. Hal yang tidak normal juga akan terlihat normal seperti itu. Tapi dari teman kalau nggak salah di situ bilangnya rekan kerja, tapi kalau nggak salah sesama disabilitas. Kadang-kadang mereka ngumpul gitu, ada satu momen mereka kayak saling guyon, saling menggoda lah ibaratnya. Karena mereka sendiri yang bilang bahwa memang kami akui bahwa kami dalam hal mencari jodoh itu kan memang sedikit tantangan lah intinya gitu kan. Sampai si Agus ini merasa terpojok, seakan-akan dia nggak mau disamain. Dia nggak mau samain, dia bukan ini biasa lah gitu. Betul. Jadi sampai dia bilang ke teman-teman yang ngeguyonin, dia bilang, kasih saya 2 jam ngobrol sama istri kamu biar kamu tahu nanti saya seperti apa. Berarti seyakin itu dia. Seyakin itu, ya. Itu kan salah satu narsistik kan. Kalau narsis itu kan berarti tidak ingin disepelekan kan, salah satunya seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau dari kasus-kasus psikologis ada nggak sih yang mirip-mirip kayak gini atau baru ini? Banyak sebenarnya ya. Pada dasarnya patternnya adalah kalau psikopat itu, serial killer itu kan dari misalnya background yang kurang baik, masa lalu yang kurang baik, masa pertumbuhan yang kurang baik, seperti itu kan. Sehingga value yang didapat itu berbeda gitu kan. Nah mungkin ya sebagai seorang disabilitas pasti saya merasa tidak mudah ya. Maksudnya menjalani dari misalnya sekolah seperti itu, apalagi dia tuh sampai kuliah kan, sampai bisa lingkungan sosial juga ada. Artinya dia itu berhasil survive di situ. Dia punya skill komunikasi yang baik, di mana dia bisa punya teman seperti itu. Karena pastinya kan adalah, saya nggak mungkin nggak ada yang ngejekin dia, ngebully dia karena kondisi fisik dia seperti itu kan. Nah mungkin itu bisa jadi dasar-dasar terbentuknya pengalaman buruk tadi. Tapi dia juga punya gen narsis seperti itu kan, yang ya jadi banyak faktornya. Karena faktor terbentuk itu kan dari nature sama nurture kan, dari pengalaman dan dari gen gitu. Jadi dari pengalaman dia tadi, dari gen dia,
terbentuk, lingkungannya tadi gimana memperlakukan dia, apa yang dialami, value dia. Wah, gue nggak mau nih disamain walaupun gue disabilitas, gue juga bisa kok dengan kayak cowok-cowok yang lain gitu. Gitu. Gue juga bisa kok dapetin cewek misalnya gitu. Nah, ada tambahan nggak tentang pengamatan yang mau disampaikan tentang kasus ini? Tambahan apa ya? Mungkin saya tuh kan saat ini tuh fokus pada pengembangan diri ya, pengembangan diri, potensi seperti itu. Jadi untuk remaja-remaja, SMP, SMA kan korbannya gitu ya, kuliah gitu kan. Kan ada yang di bawah umur juga kan korbannya seperti itu. Kemudian apa namanya ya, kita semua apalagi di usia seperti itu harus mulai mengetahui mengenal diri sendiri, value diri kita, belief kita apa, seperti itu ya. Maksudnya adalah ya kalau misalnya kita yakin dengan value kita, dengan belief kita, apalagi dengan apa namanya, menguasai lah kita itu. Jadi karena saat-saat remaja itu kan saat-saat krisis identitas kan. Nah, itu jadi harus beliefnya harus bagus. Jadi tidak mudah terpengaruhi untuk seperti ini. Karena di area di masa krisis identitas tadi akan sangat mudah untuk dipengaruhi seperti itu. Makanya disitulah jembatan mulai terjerumusnya seseorang gitu kan, karena keluar dari lingkungan keluarga yang biasanya selalu diasuh dengan orang tua, mulai ke lingkungan sosial, dikenalkan dengan lingkungan sosial, apa namanya, tentang hubungan lawan jenis, pacaran, kemudian dengan sosial, merokok, minuman segala macam. Nah seperti itu kan gitu, dikenalkan value-value tadi. Jadi harus punyai apa ya, inilah ketahanan diri lah. Dan buat orang tua juga harus selalu ini apa namanya, membangun kedekatan dengan anaknya. Jadi sehingga kalaupun anaknya punya masalah, anaknya tidak akan takut untuk bercerita. Nah ini kan karena bisa diancam karena wah kalau orang tua gue tahu bisa mati nih gue gitu kan. Nah bisa kacau nih gitu. Tapi kalau dia punya, ya udah kalau misalnya orang tua gue tahu nggak apa-apa, gue udah cerita kok gitu kan. Maksudnya dia bisa mengandalkan orang tuanya seperti itu. Oke. Ya, itu salah satunya sih mungkin ya. Nanti ada lagi yang mau aku tanyain. Nah, ini kan kita mau ke hampir di ujung ya pembicaraan. Nah, aku juga mau nyampein juga. Jadi selain sama Dika, ngobrol juga sama ada guru, ada pokoknya inilah ya, orang lain di pekerjaan yang berbeda. Nah, ada juga sesuatu pernyataan dari perempuan gitu kan, pas aku tanya. Dia bilang ada satu yang paling penting. Salah satunya adalah ya kalau bisa perempuan jangan mau diajak. Itu paling awal banget. Ya jangan mau diajak. Bahkan walaupun cuma ke taman yang berbeda lagi, yang kayak yang si ini. Karena sudah diajak itu situ udah terancam katanya satu. Nah, terus kalau dari saya sendiri, dia mengancam akan menyebarkan masa lalu yang pernah berbuat kurang baik itu ya, seperti yang ada di taman itu. Nah sebenarnya ada kasus yang mirip tapi berbeda gitu ya. Namanya itu intinya disebut dengan istilah porn revenge. Porn revenge itu pacaran terus ada hubungan gitu, ada rekamannya. Setelah putus si mantannya ngancam kalau kamu nggak ngelakuin yang saya minta, misalnya ngirim uang ataupun melakukan itu lagi, nanti saya sebarin. Nah, sebenarnya kan porn revenge itu intinya adalah ada bukti itu. Ada bukti berarti ada kejadian. Nah, kejadian itu karena melakukan. Jadi kalau bisa dihindari titik awalnya itu, yaitu melakukannya itu tadi. Coba kalau dia nggak pernah melakukannya, nggak ada yang bisa digunain untuk ancaman. Gitu. Itu dari aku. Nah, mau nanya ke Dika terakhir sebagai penutup lah ini ya. Kira-kira untuk menghindari adanya intimidasi ataupun bujukan sehingga nanti kita akhirnya diperdaya untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh kriminal ya.
Nah, gitu misalnya apakah ruda paksa ataupun uang segala macam. Nah, itu ada nih orang datang, orang baru. Nah, gimana kita menyikapinya? Gitu. Karena kan modusnya tadi beda-beda. Ada yang bikin kita senang. Anda adalah pengunjung kesekian ini. Nah, tapi intinya kita nanti ngeluarin uang gitu kan. Ataupun bikin iba ataupun apa. Nah, kita kan nggak tahu nih yang mana bakal datang ke kita. Betul. Dan belum tentu semua yang bikin kita iba itu ternyata modus gitu kan. Betul. Gimana? Mungkin kalau saya, bentar ya, gue juga bingung nanya apa deh. Apa ya kira-kira ya? Sebagai kita taruh posisinya itu sebagai ibaratnya pembekalan untuk perempuan-perempuan di luar sana lah, supaya nggak terjadi sama mereka gitu. Kita fokuskan ke ruda paksa aja lah, atau pelecehan seksual. Oke. Nah, mungkin khususnya spesial buat perempuan kali ya gitu kan. Jadi hindari kalau di tempat-tempat umum atau tempat-tempat sepi, hindari sendiri kali ya. Gitu kan. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologis setiap orang. Saya nggak bisa bilang kamu harus menolak, harus belajar asertif atau apa. Ya, itu kan sesuatu yang mungkin bisa dipelajari lagi. Tapi untuk menghindarinya, kondisionalnya menghindari tempat-tempat sepi sendiri. Itu kan bisa untuk perempuan sendiri bisa mengancam keselamatan kan. Dirampok kah, diruda paksa kah, atau banyak lagi diculik kah, atau apa seperti itu. Bahkan di siang tidak menutup kemungkinan di pagi hari ya. Betul. Karena kejadiannya banyak pagi. Betul, tidak menutup kemungkinan di pagi hari. Terus kemudian, ya ini salah satu penting sih, kemampuan untuk memahami value diri, belief, dan kemampuan mengatakan tidak mau, tidak, kemampuan untuk menolak. Oh maaf ya, kalau misalnya kalau saya ya ada orang yang aneh seperti itu ya, bukan aneh, orang yang tidak saya kenal datang ke saya gitu kan, minta tolong atau apa. Saya kan pikirin dulu, kalau kira-kira memang aneh atau bisa dilakukan oleh orang lain, saya kan, oh maaf saya nggak bisa bantu, misalnya tolak aja seperti itu. Tolak aja. Nah, jadi jangan sungkan untuk menolak gitu. Jadi kalau misalnya karena Agus tadi kondisinya seperti itu, mungkin ya akan ada yang merasa, aduh kalau gue tolak nanti kayak jahat banget gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak apa-apa, dari awal tolak aja nggak apa-apa. Aduh, itu maaf, itu ada yang laki-laki boleh minta tolong ke sana seperti itu kan. Saya kan nggak enak, saya perempuan seperti itu. Nah, karena memahami value tadi, memahami belief tadi gitu kan, jadi kan lebih mudah menolaknya seperti itu. Ya, jadi kalau katakan tidak. Dan setuju nggak kalau critical thinking, menganalisa? Betul, menganalisa. Jadi critical thinking ini kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, cuman ini tuh bisa dilatih itu atau ditebalkan ya, kalau kita tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi jangan kosong-kosong banget gitu ya. Jadi hidup remaja itu tidak hanya tentang pergaulan, percintaan ya, seperti itu. Ya kalau misalnya pergaulan tentang itu aja ya, tidak ada sesuatu yang lebih positif, ya itu akan jadi kelemahan juga sih. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin apa ya? Ini sebagai menariknya dari berita ini adalah orang terangkat lagi nih bahas tentang hipnosis. Jadi kalau tanya, jadi dia benar nggak melakukan hipnosis? Nah, ini kan pertanyaannya gitu kan. Benar nggak dia melakukan hipnotis kepada orang lain? Oke, sebagai seorang hipnotis saya mengatakan benar. Nah, tapi hipnotis yang kalian tahu itu adalah hipnotis uya-kuya. Ya, tidur gitu kan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Saya juga sering, saya itu pengajar juga kan, ngajar murid itu saya menggunakan hipnotis sama. Nah, maksudnya gimana? Terus itu anak orang yang hipnotis gitu kan, terus dia jadi ini nurut, enggak seperti itu. Hipnotis ini gimana maksudnya? Saya menggunakan pola hipnotis, komunikasi hipnotis agar sugesti yang saya berikan, agar saya pas mengajar apa yang saya ajarkan itu lebih mudah diresapi, lebih mudah masuk ke anaknya.
dan tidak ada penolakan. Jadi kayak saya masuk tuh ngajarin tuh beneran masuk otaknya gitu ya. Ya. Sama seperti Agus tadi, yang dia lakukan adalah komunikasi, dia mempelajari siapa korbannya, komunikasinya, value apa yang bisa dimasukkan, belief apa yang bisa mental block apa yang bisa ditanamkan. Nah, dengan itu dia akan mudah nih memasukkan sugesti-sugesti. Itu kan sugesti ya. Sugesti itu kan ajakan, suruhan kan ya. Ayo kamu antarkan saya ke homestay, ayo ikut saya ke homestay, ayo. Kamu kalau nggak mau nanti saya teriak nanti, atau misalnya kamu teriak nanti kita dengarkan, sugesti kan seperti itu. Karena hipnosis tadi dari awalnya pendekatan, komunikasi sampai critical thinkingnya ditembus, kemudian dia memberikan sugesti-sugesti sampai tujuan akhirnya itu tercapai. Jadi bukan tidur, bukan seperti itu. Nah, jadi kalau bilang ini benar hipnotis, benar, ini adalah hipnotis. Pola-polanya pola-pola hipnotis seperti itu. Tapi bukan berarti hipnotis itu berbahaya ya. Makanya saya contohkan tadi, saya sebagai pendidik saya menggunakannya dalam mendidik seperti itu. Iya. Jadi itu kayak pisau gimana? Ya, jadi kalau analoginya. Ya, jadi kalau pisau tuh gini. Pisau itu, hipnosis itu adalah pisau. Hipnotis itu adalah pisau seperti itu ya. Jadi pisau itu hipnotis atau komunikasi deh. Oke. Komunikasi itu ada pisau. Ya, pisau itu kan bisa berguna, bisa juga membahayakan kan. Betul. Ya, bisa kita pakai motong daging, motong buah, tapi juga bisa untuk melukai. Ya, itu satu. Kemudian kalau lebih dalam lagi, kalau masuk ke teknik-tekniknya, teknik-teknik komunikasi, teknik hipnosis, bahwa pisau tadi walaupun fungsinya memotong, tapi tidak bisa memotong semua hal. Jadi ada pisau-pisau tertentu yang digunakan untuk mata pisau tertentu yang digunakan untuk memotong sesuai kebutuhan. Pisau sayur untuk sayur, ya pisau buah ya. Pisau daging untuk pisau daging, untuk gergaji, untuk pohon kita pakai gergaji, itu kan termasuk pisau ya, ada mata pisaunya seperti itu. Jadi ini beneran hipnosis, dia menggunakan, tapi dia praktis hipnotis. Kalau menurut saya sih mungkin dia nature ya. Nature. Gitu. Karena memang dia terbentuk secara tidak sadar lah ya, by experience seperti itu. Ya, jadi dia sampai di bangku kuliah kan membuktikan bahwa dia tidak bodoh. Ya, itu salah satunya. Oke, kayaknya udah lumayan panjang. Yes. Saya mau bilang ini yang kita bicarakan ini jangan langsung dijadikan patokan. Ini kan tukar pikiran. Nah, saya tuh ngedorong banget, dan kita tuh ngedorong banget untuk orang-orang tuh rajin baca, rajin mencari tahu, jangan maunya disendokin aja. Jadi cari tahu lagi tentang komunikasi misalnya, kenapa bisa, cari lagi tentang memanfaatkan rasa iba, cari di banyak kok sumber-sumber lainnya gitu. Jadi kita biasakan membaca. Dan untuk wanita-wanita di sana termasuk yang di bawah umur dan yang akan beranjak remaja, jadi harap lebih waspada dan dan memahami yang tadi yang disebutin tadi, misalnya critical thinkingnya, value diri, belief, kemampuan asertif seperti itu, kemampuan untuk menolak, kemampuan mengenal diri sendiri, sendiri. Jadi supaya kita bisa menjaga diri kita. Betul. Okay, so thank you. See you.